Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huswatun Hasanah dengan NIM 20208165. Di sini saya akan mereview materi 1 sampai dengan materi 7 mengenai mata kuliah perilaku organisasi yang dimana ini sebagai tugas UTS. Unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama yang beranggotakan 2 orang atau lebih yang bekerja sama dan berkontribusi yang mempunyai tujuannya sama. Selanjutnya ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang dilakukan orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya ada peran manajemen. Nah, peran yang pertama itu ada peran antar personal, yaitu ada tokoh utama, kepemimpinan, dan peran penghubung. Yang kedua ada peran informasional, yaitu peran pemantau, peran penyebar, dan juru bicara. Yang peran ketiga itu ada peran kewirausahaan, penyelesaian masalah, mengalokasikan sumber daya, dan peran negosiator. Selanjutnya, materi yang kedua, keberagaman dalam organisasi. Perbedaan dalam organisasi sudah pasti ada karena kita manusia diciptakan unik dan berbeda-beda. Selanjutnya ada 2 jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, keragaman tingkat permukaan, yaitu perbedaan yang karakteristiknya mudah dirasakan seperti seks, gender, ras, etnis. Dan kedua itu keberagaman tingkat level diversity, yaitu perbedaan dalam nilai, personalitas, dan preferensi kerja yang secara progresif penting untuk mengetahui satu sama lain lebih baik. Materi yang ketiga ada sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau wisata atau peristiwa. Ada 3 komponen sikap. Yang pertama itu ada kognitif adalah sikap segmen pendapat atau opini yang diyakinkan dari sikap. Yang kedua efektif adalah sikap segmen emosional atau sikap atau perasaan dari sikap. Yang ketiga perilaku sikap adalah niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Yang selanjutnya ada sikap dan kepuasan kerja. Untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah dengan berfokus pada bagian-bagian intrinsik pekerjaan seperti membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih baik dan menantang dan menarik. Selanjutnya materi yang keempat, kepribadian dan nilai. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Selanjutnya ada faktor penentu kepribadian. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor lingkungan. Lingkungan itu di mana kita tumbuh dan dibesarkan seperti norma dalam keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lainnya. Yang kedua, faktor keturunan. Merujuk pada faktor genetis seorang individu, tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan irama biologis. Faktor keturunan memiliki peran penting, yaitu menyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak. Yang kedua berfokus pada anak kembar yang dipisahkan sejak lahir. Yang ketiga meneliti konsisten kepuasan kerja dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Selanjutnya nilai. Nilai atau value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai, ada 2, yaitu nilai terminal, keadaan akhir, tujuan yang diinginkan. Seperti tujuannya itu masa hidupnya itu apa, dan nilai instrumental itu merujuk pada perilaku atau cara-cara yang disukai. Materi yang kelima itu ada persepsi dan pengambilan keputusan individual. Ada definisi persepsi, yaitu suatu stimuli yang dipilih, diorganisasikan, dan diinterpretasi menjadi performa yang menarik.
Ada beberapa jenis persepsi, yaitu persepsi audio, visual, perabaan, dan penciuman dan pengecapan. Ada pengertian. Selanjutnya ada faktor yang pengaruhi persepsi. Ada 3 faktor, yaitu faktor ekspektasi, yaitu ada sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Faktor situasi itu ada waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial. Yang ketiga itu faktor target, ada sesuatu yang baru, gerakan, suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hubungan antar persepsi dan pembuatan keputusan individual. Ada keputusan, yaitu membuat pilihan dari 2 alternatif atau lebih. Selanjutnya ada masalah. Itu ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan. Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan? Ada 9, yaitu kepribadian, gender, kemampuan mental, perbedaan kultur, evaluasi kerja, sistem reward, regulasi formal, tingkat waktu keputusan, dan peristiwa sebelumnya. Selanjutnya materi yang keenam, konsep motivasi. Konsep motivasi itu ada 2 jenis, yaitu motivasi internal dan eksternal. Selanjutnya ada faktor pemuas, yaitu ada bagiannya prestasi yang diraih, tanggung jawab, kepuasan kerja itu sendiri. Faktor pemeliharaan itu ada 3, keamanan dan keselamatan kerja, kondisi kerja, hubungan interpersonal antara sejawat, atasan, atau bawahan. Selanjutnya ada tujuan motivasi. Nah, tujuannya itu mendorong gairah dan semangat, meningkatkan moral dan kepuasan, meningkatkan produktivitas, mempertahankan loyalitas dan kestabilan, dan meningkatkan disiplin. Materi yang ketujuh yaitu motivasi dari konsep menuju aplikasi. Model karakteristik pekerjaan dikembangkan oleh Richard Heckman dan Greg Oldham, yaitu ada berbagai karakteristik. Yang pertama ada keanekaragaman keterampilan, identitas tugas, arti tugas, otonomi, dan umpan balik. Selanjutnya ada model karakteristik pekerjaan bisa dipraktikkan untuk menjadikan pekerjaan lebih memotivasi. Yang pertama itu ada rotasi pekerjaan, penggantian periodik seorang karyawan dari satu tugas ke tugas yang lain. Yang kedua ada perluasan pekerjaan, yaitu meningkatkan jumlah dan variasi tugas dari seorang individu melalui pekerjaan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada susunan pekerjaan alternatif. Ada 3 susunan, yaitu jam kerja yang fleksibel, pembagian pekerjaan, dan telecommuting. Selanjutnya ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan itu adalah sebuah proses partisipatif yang menggunakan masukan karyawan dan dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen karyawan untuk keberhasilan organisasi. Ada 3 bentuk utama dari keterlibatan karyawan, yaitu manajemen partisipatif, proses di mana para bawahan berbagi sesuatu tingkat kekuatan pembuatan keputusan yang signifikan dengan atasan-atasan mereka. Yang kedua itu partisipasi representatif. Para pekerja berpartisipasi dalam pembuatan keputusan organisasi melalui sebuah kelompok kecil. Yang ketiga ada lingkaran kualitas. Kelompok yang terdiri atas karyawan yang bermutu secara teratur untuk mendiskusikan berbagai masalah kualitas kerja. Mungkin itu saja review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.